Tah, mic na mana Jang? Mana Udin? Udin bagian mic mana Jang? Kita ke Udin, Udin, tangan Udin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim radhan jami' sahaba wal quraba wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil mursalin salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil malil ala ila yaumiddin. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma baligh ruha Sayyidina Muhammadin minna tahiyata wa salama wa ja'alna afdala ma jazaita nabiyyana an ummatihi wa atil wasilah wal fadila wa syaraf wa darajatil adar rafi'ah wa ba'thul maqamal mahmud alladhi wa'atuhu. إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين للنهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته. فإنه أول منزلها وارحمنا به يوم تشبه به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم
وانفض علينا ببركته لباس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وعلى أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومصنفا وبوينا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه صلى الله عليه وسلم عندك يا الله قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من انصراع عملنا في الإعلان والإصرار ورحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهود الله له الفاتحة. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para jamaah yang sangat dicintai, yang sangat dimuliakan, yang sangat membahagiakan hati, alhamdulillah Allah memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam menjalankan perintahnya, di dalam menjauhi larangannya. Yang mana ini merupakan buah daripada saum. Fahami oleh kita firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang maknanya wallahu a'lam bimuradih bidzalik. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah difardukan atas kalian saum Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti telah difardukannya saum Ramadan atas orang-orang sebelum kalian. Dibahas di majelis yang telah lalu litahqiq, bukan litaraji, bukan litawaqqa, bukan, tapi litahqiq, pasti kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang sesungguh-sungguhnya takwa yang dikehendaki oleh Allah. Di sini menjadi pelajaran penting bahwa Ramadan adalah bulan tarbiyah takwa. Ramadan sebagai bulan tarbiyah takwa, yakni tarbiyah Allah kepada hamba-hambanya, tarbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, agar umatnya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, ditarbiyah dengan Ramadan. Di antaranya adalah dengan saum Ramadan, tarbiyah. Maka kita harus memperhatikan saum kita. Jangan sampai saum kita ini tidak sesuai dengan kriteria saum yang dikehendaki oleh Allah. Kenapa? Karena kalau saumnya tidak sesuai dengan kriteria yang dikehendaki oleh Allah, maka la'allakum tattaqun, buah. Pahami ya, bahwa takwa ini tidak akan terbentuk dalam jiwa raga kita yang sesungguh-sungguhnya. Pahami, karena amalan saum untuk membentuk ketakwaan yang
dikehendaki oleh Allah, bukan yang dikehendaki oleh kita. Beda takwa yang dikehendaki oleh kita dan yang dikehendaki oleh Allah. Karena yang dikehendaki oleh Allah secara zahir dan batinnya, bukan hanya rupa zahirnya saja kita orang yang bertakwa, tapi batinnya kita jauh daripada makna takwa. Dan bahkan takwa itu harus berasal dari dalam lalu keluar, berasal dari batiniah lalu kepada jasmaniyah. Sehingga Rasulullah SAW mengisyaratkan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Nah, takwa adalah peribahasa daripada kepatuhan terhadap aturan Allah. Patuh terhadap aturan Allah, tunduk kepada hukum-hukum Allah, ridho diatur oleh Allah. Itu takwa. Makanya para ulama mentakbir makna takwa itu imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Bisa melakukan semua perintah Allah, bisa menjauhi semua larangan Allah. Artinya patuh, tunduk, kan? Gimana Allah saja, tunduk. Ya, harus apa, tidak boleh apa, gimana Allah saja. Maka kita perlu melihat buah takwa ini pada diri kita. Apakah diri kita ini sudah patuh secara full kepada perintah Allah dan kepada aturan Allah, ataukah belum? Kalau kita belum, maka artinya buah takwa ini belum ada. Kalau belum ada, artinya saum kita ini dipertanyakan. Kenapa menanam saum kok tidak berbuah takwa? Harusnya kalau menanam saum harus membuahkan takwa. Itu janji Allah. La'allakum tattaqun, janji Allah. Jadi kalau ternyata saum kita tidak membuahkan ketakwaan, tidak membuahkan kepatuhan terhadap aturan Allah, maka berarti saum kita ini dipertanyakan. Ya, barangkali saum-sauman, bukan saum beneran. Ya, pertanyakan ini saumnya. Disinilah para ulama dan para sholihin ketika masuk di dalam amalan saum betul-betul menjalankan saum itu dengan menjalankan segala kriteria saum yang dikehendaki oleh Allah. Bukan hanya saum yang sah menurut fikih saja. Fikih aturan Allah, tapi kan tasawuf juga aturan siapa? Aturan Allah. Jadi kalau melakukan fikih tidak menjalankan tasawufnya, ingat ada aturan Allah yang tidak dilakukan sebahagian. Ingat, kalau manusia menjalankan fikih saja, maka ibadahnya akan ngaco. Jadi dua-duanya harus dijalankan, antara fikih dan tasawuf. Pahami oleh kita. Akan sudah sah menurut fikih, apakah aturan Allah itu hanya fikih saja? Itu pertanyaannya.
Kalau aturan Allah bukan fikih saja, tasawuf juga aturan Allah. Tasawuf adalah mensahkan hakikat saum, fikih mensahkan dohirnya saum. Lalu yang kita inginkan ibadah itu apakah hanya sah dohirnya saja tapi tidak sah secara hakikat? Fahami oleh kita. Maka orang-orang yang faham kepada hal ini, segala ibadah bukan cuma saum saja, selalu diperhatikan kriteria ibadah yang baik menurut Allah, ya, dohiron wa batinan, dilihat secara fikihnya bagaimana, dilihat secara tasawufnya bagaimana. Seperti yang sudah dibahas di majelis yang telah lalu tentang sholat, bahwa inna sholat itu ya, tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu kata Allah akan membuahkan jiwa ini terjaga dan terjaga, kan? Sholat ini bisa membuahkan kita menjadi manusia yang soleh. Ingat, manusia yang bisa memenuhi hak-hak Allah, hak-hak makhluk Allah, hak-hak sesama. Maka kita harus perhatikan, kalau kita ternyata perilaku kita masih kan, berani, ingat, masih berani tidak melakukan hak, masih berani melalaikan kepada hak Allah, melalaikan kepada hak-haknya sesama makhluk, maka berarti buah sholat ini belum terbentuk pada jiwa raga kita. Kalau belum terbentuk, maka sholat kita harus dipertanyakan oleh kita. Ini sholat saya ini kok kenapa? Kan? Tidak membentuk sifat tanha anil fahsyai wal munkar. Nah, barangkali ini sholat-sholatan saya ini, kan? Mustahil Allah bohong, mustahil, kan? Kenapa saya masih berani maksiat? Kenapa saya masih berani zalim kepada sesama? Kenapa saya masih berani, kan? Zalim terhadap sesama muslim, zalim terhadap ulama, zalim terhadap pemerintah, zalim terhadap rakyat, semuanya, kan? Zalim terhadap sesama manusia, zalim terhadap binatang dan sebagainya. Kalau masih ada keberanian melakukan maksiat atau melakukan kedzaliman, kemunkaran, walaupun hanya hati saja, seperti hati masih hasud, hati masih suudzon, hati masih, gitu kan, masih buruk hubungan hati dengan Allah, buruk hubungan hati dengan sesama makhluk, artinya sholat kita ini belum membuahkan tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau belum membuahkan, maka sholatnya yang harus dibenahi. Sholatnya sing bener atuh, gitu kan. Sholatnya yang harus sesuai dengan kriteria yang dikehendaki oleh Allah. Sudah, saya lihat rukun sholat sekian, syarat sahnya sholat sekian, syarat wajib sholat sekian, malah sunat dan sebagainya. Nah, itu baru secara fikih. Sekarang bagaimana sholat secara tasawuf, dari mulai wudunya, mengatur hubungan hati dengan Allah Jalla Jalaluhu. Dan bagaimana dan sholat dengan khusyuk, sholat dengan adab, harus dengan adab. Tasawuf ini adab. Maka Imamul Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu membahas tentang adab-adab ini. Sholat ya, dengan adab, bil adab, dengan adab. Saum juga begitu, saum dengan adab. Kalau saumnya tidak dengan adab, tidak membuahkan la'allakum tattaqun.
Jadi mumpung ada waktu beberapa hari lagi ke depan, untuk apa? Membenahi saum kita. Saumnya yang harus dibenahi, ya. Agar nanti membuahkan ketakwaan dalam diri kita. Sehingga selesai Ramadan kita sudah betul-betul menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita, ya. Menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah. 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 Nah, ini bagian dari THR yang harus kita pinta kepada Allah. Dan bagian dari THR yang harus dipinta kepada Allah. Kemarin Buya memaknai THR itu tanya taufik, haknya kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Kita minta kepada Allah, ya Allah berikan THR, yakni berikan, jadikan saya sebagai hamba yang takwa kepada Engkau. Jangan berikan buah daripada saum yang saya lakukan, yaitu takwa kepada Engkau. T-nya takwa, dan haknya hadir. Hati ini selalu hadir kepada Engkau. Hati ini selalu hadir kepada Engkau di setiap waktu. Bagaimana hati ini selalu hadir kepada Engkau ya Rabb. Dan seperti hanya para anbiya, seperti hanya para aulia-aulia Allah yang hatinya selalu hadir kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan R-nya ridho. Hati ini bagaimana supaya ridho? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. Raditu ya Allah, saya ridho Engkau sebagai Tuhan, dan saya ridho dan Islam sebagai agamaku. Saya ridho dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabiku. Saya ridho. Saya ridho. Kau perintah apa? Saya ridho. Kau larang apa? Saya ridho ya Allah. Kan? Hati ini selalu ridho. Bahasa kitanya ridho itu jadi rela, gitu kan? Hati ini jadi rela. Ikhlas, rela, itu kan? Rela, tidak terpaksa. Kalau minta kepada Allah, hati ini ingin ridho kepada apa yang Kau kehendaki. Karena pangkat yang paling tinggi adalah pangkat ridho. Artinya pangkat ini, ya, ini pangkatnya para nabi, ini pangkatnya para wali-wali Allah. Yang disebutkan dalam Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho, mereka ridho. Mereka ridho bagaimana? Mereka ridho itu hatinya selalu bahagia atas apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki apa? Hatinya selalu rela. Allah menyuruh apa? Walaupun harus, kan, hilang harta, walaupun harus hilang nyawa sekalipun, rela. Walaupun harus hilangnya, rela. Walaupun harus mati, rela, gitu kan? Bukan cuma hilang harta, ya, kita disuruh ngaji, ya. Hati ini rela, hati ini rela, senang, dan atas keputusan dari Allah, bahagia atas ketentuan Allah, walaupun dohirnya kerugian, walaupun dohirnya ini kematian, walaupun dohirnya ini kecelakaan, tuh kan? Masya Allah. Nah, ini makom ridho, ini makom yang sangat tinggi sekali. Makom ridho itu tinggi, lebih tinggi dari sobar. Loh, gimana? Lebih tinggi dari sobar.
mau tidak mau wayahnya. Itu sahabat. Kalau ridho bukan begitu. Udah senang gitu kan. Pokoknya menghadapi segala keputusan Allah, gitu kan? Selalu ridho, senang. Ya. Masya Allah. Ketika Allah menakdirkan dengan takdir-takdir yang dohirnya secara duniawi ini buruk, hilang uang, usaha runtuh, gitu kan? Kalau umumnya sabar saja kan gitu. Beda dengan ridho. Kalau ridho ini keputusan siapa? Keputusan Allah. Kalau keputusan Allah dan segalanya keputusan Allah, senang hati ini. Rela hati ini. Kalau rela itu, insya Allah wajahnya selalu sembringah, walaupun menghadapi kerugian, kan? Walaupun tertimpa musibah, wajahnya selalu sembringah. Kenapa? Hatinya ridho. Itu ridho. Jadi kalau melakukan perintah, menjauhi larangan, menerima musibah, kan? Orang yang hatinya ridho berbeda dengan yang hatinya memaksakan, hatinya sabar saja, gitu kan? Nah, berbeda. Nah, maka pangkat ridho ini pangkat yang sangat tinggi di sisi Allah, dan pangkat yang sangat tinggi di sisi Allah. Ridho terhadap segala keputusan Allah, gitu kan? Buya ya, Pondok Pesantren Darus Surur radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah bicara sama Buya. Nah, ini yang menunjukkan makom ridho. Apa kata Buya? Segala kumaha ceuk pangerane euy cenah teh. Ku pangeran digeringkeun ring. Ceuk pangeran cager ger. Dan ceuk pangeran hirup rup. Ceuk pangeran paeh ceuk pangeran boga gak. Gitu. Ya. Ceuk pangeran we. Eta ridho. Dibere cager nuhun, dibagi gering ge nuhun nu ridho mah. Beda jeung nu sabar mah nya wayahna gitu gua sabar mah, kan? Dibere cager alhamdulillah, dibere gering nya wayahna innalillah. Wayahna ai nu ridho mah lain. Mangga kumaha Gusti kulan gitu kan. Dicageurkeun abdi geur mangga. Da abdi nu Gusti, kumaha Gusti we digeringkeun, gering mangga, dihirupkeun rup, dipaehkeun ieu dalil ti Buya. Guru, itu adalah makom ridho yang sangat tinggi. Kumaha ceuk pangeran, ulah aya nyentug dina ati, ulah aya ngojot dina ati, ulah ngageleyeung we. Sageleyeungna takdir Allah hate teh milu kana geleyeung waradu'an. Nah, ini THR yang paling tinggi. T-nya takwa, H-nya hadir hati kepada Allah selalu. R-nya ridho, hati ini selalu ridho kepada segala takdir Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan THR di bulan Ramadan ini ya. Dan untuk pengajian malam Kamis yang akan datang ini kan baru wacana, baru perakiraan, boleh kan? Kalau perakiraan bukan keputusan. Kalau perakiraan, kalau melihat dari sisi derajat bulan akan sulit kelihatan bulan dia Selasa sore, alias malam Rabu kan sulit, itu kan? Kalau akan sulit, ini ada kemungkinan besarnya ini malam Kamis nih, malaman takbiran itu kan. Tapi wallahu alam ya, karena kalau menurut nafsu inginnya sekarang kan, inginnya udah selesai itu kan. Nah, jadi kalau nanti terjadi malam Kamis umpamanya ya pas malaman Id, maka pengajian malam Kamis di sini ya, Buya tetap jalan dengan apa? Dengan insya Allah
takbiran. Kalau pas takbiran nih, ya, Buya nggak kemana-mana, ya, karena harus taat kepada pemerintah, taat kepada pemerintah, taat kepada Allah, selama tidak berbentrokan dengan aturan Allah. Karena diperintahkan oleh Allah, taat kepada orang tua, taat kepada Allah, taat kepada suami, taat kepada Allah, kan? Taat kepada guru, ulama, taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Allah. Nah, pahami? Kata pemerintah jangan mudik, sami'na wa ata'na. Ya. Dari pemerintah kan yang dilarang kata pemerintah apa? Mudik. Ngaji dilarang enggak? Enggak. Usaha? Enggak dilarang. Maka ngaji, karena ngaji enggak dilarang, jalan terus. Ya, kalau ngaji enggak dilarang ya jalan terus. Insya Allah. Artinya enggak ada rencana untuk berhenti ngaji, enggak. Buya nggak punya rencana untuk berhenti ngaji karena nanti bentrok. Enggak, gimana nanti aja. Pokoknya saya mau ngaji ya Allah. Malam Kamis yang akan datang tetap mau menjalankan perintahmu ngaji. Ada orang, nggak ada orang, nggak apa-apa. Jin juga banyak yang ikut ngaji. Banyak yang ikut ngaji, lebih banyak dari kalian kok, itu kan. Ya, untuk masalah yang mau zakat dan infak sedekah kepada ke Buya di sini, transfer saja ya. Ya sudah Buya kasih cara-caranya kan, sudah disebarluaskan. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal kita, dan segala amal kita mudah-mudahan dikasih buah oleh Allah, ya, buah ketakwaan, buah hadirnya hati kepada Allah, buah ridhonya hati kepada segala keputusan Allah, ya, mendapatkan buah surganya Allah, buah cintanya Allah, buah ridhonya Allah, buah ampunan Allah, buah rahmat Allah, buah keberkahan dari Allah, buah ijabah dari Allah, buah keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang abadi dari Allah. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisirri asraril Fatihah. Sekian dari Buya, silahkan sekarang doa langsung sahur ya. Kalau yang ada tujuan ke Buya saat ini Buya belum sholat ya, jadi silahkan mau nunggu mau kapan lagi yang jelas sekarang semuanya ini dulu sahur dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una.